Salam sejahtera untuk Opung Doli dan Opung Boru di rumah masing-masing. Kita berjumpa kembali dalam PHD Lansia Gereja HKBP Cirebon. Opung Doli, Opung Boru yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah pada sore hari ini. Marilah kita saat teduh sejenak. Opung Doli, Opung Boru yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memuji nama Tuhan dari buku ND 443 ayat 1. Pinuji maho Tuhan Jehovah debata amanami di bagasan ari sadarion. Namangalehon hangaluan Tuhami di bagasan kayu paso. Ale Tuhan mau tumangihon hatam nabadiai maha. Ukapi roha deho pikiran nami mangatusi hatam. Atau makuli maho Tuhan nungaradehan Tuhan dosa. Di bagasan Kristus Yesus martania kan tuho. Amin. Opung Doli, Opung Boru kaholongan di Tuhan Yesus Kristus, tabu kama barita nauli di bagasan tikion di PHD Lansia, imana tersurat di Amos bidu 2, mamukasen ayat onom rodi ayat 2. Saya akan membaca untuk Opung Doli, Opung Boru yang ada di rumah dalam bahasa Indonesia. Dengarkanlah firman Tuhan. Amos pasal 2 ayat 6 hingga ayat 8. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Israel, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena mereka menjual orang benar karena uang, dan orang miskin karena sepasang kasut. Mereka menginjak-injak kepala orang lemah ke dalam debu dan membelokkan jalan orang sengsara. Anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda sehingga melanggar kekudusan namaku. Mereka merebahkan diri di samping setiap mezbah, di atas pakaian gadai orang, dan minum anggur orang-orang yang kena denda di rumah Allah mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Opung Doli, Opung Boru yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam nats ini dijelaskan tidak ada kejahatan yang tersembunyi. Setiap apapun tindakan kita diketahui oleh Tuhan. Amos menjelaskan tindakan umat Israel yang bertentangan dengan kehendak Allah, tindakan yang membuat Allah marah. Jelas tadi dikatakan dalam ayat 6, Opung Doli, Opung Boru, aku tidak akan menarik kembali keputusanku karena perbuatan, karena perilaku kejahatan yang dilakukan oleh umat Israel. Oleh karena itu, apakah kejahatan?
membuat Allah marah. Jelas dikatakan di dalam ayat ini, yang pertama, umat Israel menjual orang benar karena uang dan orang miskin karena sepasang kasut. Orang yang mempunyai harta benda dapat membeli keadilan. Apakah bagian orang-orang miskin? Tidak ada lagi bagian orang-orang miskin, karena orang-orang kaya telah memakai kekayaannya dengan semena-mena. Harta selehon-lehon yang sampai kepada umat Israel dipakai untuk melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Itulah yang pertama. Yang kedua dikatakan, umat Israel menginjak-injak kepala orang lemah dalam debu. Jelas dikatakan menginjak-injak kepala orang yang lemah, orang-orang miskin, orang-orang yang lemah, yatim piatu, janda-janda, diperlakukan secara semena-mena yang membuat Allah marah. Inilah yang mendukakan hati Tuhan. Yang ketiga dikatakan mereka melanggar kekudusan nama Tuhan. Di sini dikatakan anak dan ayah pergi menjamah seorang perempuan muda. Ini mengartikan ketidaksetiaan umat Israel menyembah Allah-Allah, ilah-ilah yang lain. Dan yang keempat, kesalahan pelanggaran umat Israel, umat Allah minum anggur. Ya, dikatakan di sini, jika sudah jadi sesubur tuak, ya, maka pembicaraannya tidak akan lagi baik lagi, tidak dapat terkontrol. Ya, opung doli, opung boru, meminum anggur itu bisa, tapi jangan sampai berlebihan. Dalam masa Batak dikatakan jadi sesubur tuak, karena jika sudah sesubur tuak, dia tidak bisa lagi mengontrol pikiran dan perkataannya. Opung doli, opung boru yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah melihat perilaku umat Allah sehingga Allah marah kepada umatnya. Allah akan menjatuhkan hukuman kepada umat Israel. Opung doli, opung boru, kita dapat melihat kejahatan terjadi di mana-mana, bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kini kita terpanggil sebagai lanjut usia, opung doli dan opung boru hendaklah menjadi pendoa-pendoa di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah keluarga, agar menjadi seorang pendoa, mendoakan banyak orang agar keadilan dan kebenaran itu tetap tercipta di tengah-tengah kehidupan kita. Itulah yang benar. Dan yang kedua dikatakan, hendaklah kita menjauhkan diri dari segala bentuk kejahatan. Kejahatan apapun itu. Sekalipun kita punya harta, sekalipun kita punya nama baik, sekalipun kita punya apapun yang ada di dunia ini, janganlah itu menjadikan kita untuk bertindak semena-mena. Jauhkanlah diri kita dari segala kejahatan, bentuk kejahatan apapun itu. Dan yang ketiga, hendaklah kita menjadi Amos-Amos kecil yang menyuarakan kebenaran dan keadilan. Sekalipun opung doli, opung boru sudah tua, tapi tetaplah menyuarakan kebenaran, tetaplah menyuarakan keadilan. Katakanlah salah jika salah, katakanlah benar jika benar. Dan hendaklah kita menjadi Amos kecil yang menyatakan kebenaran itu, tidak takut mengatakan kebenaran, sekalipun kita akan menghadapi banyak-banyak pencobaan, karena kita menyatakan kebenaran. Opung doli, opung boru yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hendaklah kita menyuarakan suara Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kebenaran dan keadilan itu tetap tercipta dalam kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur Allah Bapa di surga, karena firman-Mu mengajak kami pada saat ini, agar kami menjadi Amos-Amos kecil, tidak takut menyuarakan kebenaran dan keadilan. Allah Bapa di surga, berkatilah opung doli dan opung boru di rumah mereka masing-masing. Anugerahkanlah kesehatan dan umur yang panjang. Anugerahkanlah sukacita yang melimpah setiap hari, sehingga opung doli, opung boru melihat kebaikan Tuhan di dalam hidup mereka.
Sekalipun Opung Doli Opung Boru sudah tua, tapi kasih Tuhan tetap tinggal di dalam mereka. Berkatilah anak-anaknya, berkatilah semua pemparan cucu-cucunya di dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Dan akhirnya kami serahkan saudara-saudara kami yang sedang sakit pemulihan, khususnya untuk keluarga Opung Doli Banjarnahor Boru Tambunan. Engkaulah yang menyembuhkan. Bapa di surga, berkati bangsa negara kami, sehingga lekas pulih dari virus corona, sehingga kami dapat memuji memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah rumah-Mu ini. Terima kasih Bapa di surga. Ampunilah kami dari dosa pelanggaran kami, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Opung Doli Opung Boru, marilah kita menyampaikan persembahan kita ketika kita menyanyikan buku ND 267 ayat 1. Ale amanami nadi banua kijang, saya pinar badia mahuan, saya roh maharajon, saya saut malo mineroham di banotohon somon nadi banua kijang, lehon waktu kami sadarion hangoluan siapan, sesama dosa nami somon padesa nami, hidu sanidongan nama dosa Tuhan, unang kami tutihon tupang junang, palu amahami siapan, ayuh na pun harajaun, dohot hagubuhon, roh dirasala pun salening gelingna. Amin. Asin di rohani Tuhan Yesus Kristus. Dohot holong di rohani di mata ang. Dohot pansoran itu di porbadia mah. Madongani kita salutna. Amin. Ketika melakukan aktivitas di luar rumah, jangan lupa mengikuti 5 protokol kesehatan. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menghindari kerumunan. Dan yang kelima, melipat tangan, memohon perlindungan Tuhan. Selamat sore, Tuhan Allah memberkati. Opung Doli Opung Boru. Margogo, Margogo.